Halo Mas Firman. Hai. Mas, mau tanya dong. Ya, Mau tanya soal nabung yang baik dan benar gimana? nabung ya. Emang kenapa nggak punya duit apa? Kayaknya Habis mulu gitu. habis terus gitu. Oke. Oke, ini kebetulan ada salah satu subscriber saya nih yang minta request tentang video bagaimana cara menabung yang baik dan benar ya. Sebenarnya sih simple sih gitu. Jadi cara nabung yang baik dan tepat gitu ya, sebetulnya gampang untuk dilakukan. Yang pertama gini, misalkan kamu punya gaji nih, ya kan, atau bisnis lah, terserah ya. Penghasilan kamu tuh berapa? Misalkan mulai ya berapa, 5 juta, 10 juta, ya 50 juta, 100 juta gitu ya. Itu bagaimana caranya supaya bisa kamu nyimpen gitu ya. Ini terang nggak ya? Kelihatan nggak? Nah. Ya kan? Bagaimana caranya supaya kita punya uang ya, tabungan gitu, biar gaji itu nggak habis terus tiap bulan kan, misalkan ya. Yang pertama yang paling bisa aku kasih rekomendasi adalah, yang pertama itu kita alokasikan untuk menabung ya. Baik, menabung itu gimana caranya Mas? Bisa di bank kan rata-rata orang kalau misalkan gajian uangnya langsung dipakai gitu kan, uangnya langsung dipakai, udah gitu sisanya berapa, udah itu yang ditabungkan. Sebenarnya bukan kayak gitu caranya. Jadi cara yang benar itu adalah, pertama kali nih, begitu kalian dapat duit langsung alokasikan. Misalkan berapa persen, misalkan punya uang 5 juta lah misalkan ya, langsung alokasikan. Misalkan 30%, berarti kalau 30% berapa? 1,5 juta gitu kan. Atau kalau misalkan gajinya lebih kecil harus lebih gede lagi ya kan. Nah sisanya gimana ya? Sisanya nanti sebagian untuk biaya asuransi misalkan ya, asuransi kesehatan misalkan 300.000 atau 500.000 per bulan. Itu penting karena kalau kalian masuk rumah sakit kan ada yang mengcover ya gitu. Terus sisanya lagi apa? Sisanya lagi ya diinvestasikan gitu kan. Investasi juga ada 3 macam. Ada yang investasi seperti tabungan, misalkan apa, deposito gitu ya, dan bunganya digulung lagi atau rollover ya, kayak gitu. Kayak saya tuh tiap bulan begitu dapat gaji atau apa ya, saya masukkan misalkan deposito. Jadi tiap bulan akan nambah terus, bunganya digulungin. Ya kalau misalkan kalian Muslim yang taat ya, bisa pakai syariah kan. Jadi sistem bagi hasil ya gitu. Itu deposito, atau mungkin reksadana gitu kan. Terus gimana caranya kalau misalkan kita pengen lebih gede lagi gitu ya imbal hasilnya ya. Ya mungkin dari tadi misalkan 30% ya untuk ditabung di tabungan atau di deposito. Mungkin 10% ya gitu bisa kalian masukkan ke saham. Karena bikin investasi di saham juga murah. 100.000 udah bisa beli saham sekarang ya kan. Bisa beli aja saham-saham blue chip ya, atau saham yang bagus gitu kapitalisasinya, atau saham-saham LQ45 misalnya gitu. Dan kalau misalnya kalian mau lebih kenceng lagi nih investasinya ya, bisa masuk ke financial instrument. Yang ini agak sedikit perlu ilmu karena ini bersifat, jadi financial instrument itu apa sih? Itu loh yang trading itu, misalkan trading di foreign exchange gitu ya kan. Kalian masuk ke platform MT4 gitu, kayak gitu ya. Banyak broker-brokernya ya zaman sekarang itu ya. Itu bisa coba, baik itu broker internasional ya ataupun lokal gitu ya. Nah itu juga kalau yang lokal pastinya agak besar modalnya ya, kayak gitu. Atau mungkin juga banyak sekarang platformnya, misalnya ya All In Trade kayak gitu, itu juga bisa. Atau option gitu ya. Cuman ya mesti banyak belajar juga gitu. Harus ngerti skillnya. Jadi skillnya itu ada financial skill gitu. Itu terutama harus bisa memahami bagaimana metode
charting ya. Karena kalau kita belajar fundamental akan terlalu pusing ya buat kalian, apalagi kalau backgroundnya bukan finance ya. Nah, jadi pelajari itu aja, misalkan indikator MACD misalkan, atau stokastik ya kan, atau RSI ya, itu aja kalian pelajari gitu. Jadi belajar trading naik turun ya, itu bisa menghasilkan sehari bisa 10% sehari, atau sebulan lah 10%, dan itu akan sangat-sangat cepat banget ya. Tapi ini istilahnya high risk high return kalau misalkan kalian belum jago banget. Tapi kalau jago banget sih misalnya high income low risk ya. Oke, balik lagi ke tadi ya, gimana caranya punya tabungan. Ini dari sekian banyaknya instrumen tadi, dari 100% ya, tadi 30% di tabungan, 10% asuransi misalkan ya, terus tadi 20%, 10 atau 20% mungkin di moderat ya, atau agresif gitu ya. Sisanya habisin buat apa aja terserah, buat makan, buat nongkrong, buat jalan-jalan. Karena kalian tuh harus memiliki mental kaya gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan kita punya uang dan kita nggak belanjakan, sampai seumur hidup kalian punya uang, kalian nggak belanjakan atau nggak kalian dinikmatin ya, misalkan nginep di hotel mewah gitu ya, makan makanan yang mahal, ya kalian tetap aja miskin berarti kan. Bisa kalian punya duit nggak beli mobil misalkan, ya itu lebih miskin daripada orang yang sebetulnya bisa menikmati fasilitas, karena menikmati fasilitas itu adalah orang kaya ya. Kayak gitu. Jadi kalau punya uang jangan terlalu pelit, belanjakan gitu kan, demi kesenangan sendiri pribadi ya, karena itu bisa mentrain otak kita supaya kita bisa lebih kaya lagi gitu. Terus kalau tabungan tadi secara rutin ditingkatkan kalau misalkan income-nya lebih banyak, lebih besar ya, sama instrumen yang lain juga ya, mungkin kecuali asuransi gitu kan. Terus jangan lupa juga alokasi aset, misalkan beli properti yang bisa menghasilkan ya. Misalkan gini, beli apartemen 1, cicilan misalkan 3 juta, 4 juta, 5 juta misalkan ya. Udah lunas, kalian misalkan sewain ke orang lain, terus kalian beli lagi yang baru gitu, dengan cicilan yang sama. Nah, kalau ngutang ya nanti cicilannya siapa yang bayar? Dari apartemen yang kalian sewakan itu. Jadi, nah kalau udah kayak begitu nanti terus-terusan tuh punya DP lagi, ngambil lagi apartemen baru, apartemen yang keduanya kalian sewakan, kemudian hasilnya buat bayar unit yang ketiga gitu. Begitu seterusnya gitu kan. Itu cara membangun aset. Ini kayak kebanyakan ya, ini terlalu melebar kemana-mana ini mbak. Jadi kita sih sebetulnya kalau cara nabung ya, kalau nabung tuh pokoknya begitu gajian langsung 30% lah minimal gitu ya. Kalau punya tabungan gaji serah lah ya kan, kalau misalkan 10 juta ya berarti 3 juta langsung tabung gitu ya. Tapi lebih besar lebih bagus gitu, itu tergantung kalian lah gitu. Kalau misalkan mau 60% boleh gitu, 6 juta langsung, 4 jutanya bebas alokasikan kemana gitu ya gitu. Kalau punya gaji lebih gede lagi, misalkan 100 juta, terserah mau nabung cuman 20% juga nggak apa-apa, karena kan gajinya gede gitu. Misalkan nabung 20 juta, tapi kalau misalkan lebih gede lagi ya lebih oke lagi. Tapi kalau gaji yang kecil ya berarti harus lebih besar lagi ya kan. Kenapa? Karena ya itu untuk di masa yang akan datang gitu kan. Terus katanya gini, ada orang bilang kalau nabung kan di bank itu lawan inflasi aja udah kalah gitu ya, inflasi berapa persen ya kan, sedangkan tingkat bunga itu kecil gitu kan. Ntar bayar dulu ya. Nah kalau misalkan kayak gitu ya nggak masalah dong. Sekarang lebih enak mana kalian nabung, kemudian 10 tahun yang akan datang gitu kan. Kalau misalkan nabung 1 juta aja, 10 tahun lagi berapa tuh? Sebulan kan berarti
sejuta, setahun 12 juta gitu kan, 10 tahun 120 juta. Lebih enak mana? Itu belum termasuk bunga yang digulungin ya, daripada nggak punya duit sama sekali, ya kan? Jadi nggak usah mikir inflasi, yang penting tetap aja nabung gitu kan. Itu caranya. Terus kalau mau lebih besar lagi asetnya ya tadi, coba belajar berinvestasi ya, investasi yang tingkat returnnya lebih besar gitu. Misalkan sehari 10% atau sebulan 10% itu udah hebat banget, udah jago, ya kan? Gitu. Nah, terus bisa juga nabung dengan cara membeli emas, misalkan gold ya. Misalkan beli gold seperti apa? Gold kan ada instrumen finance-nya ya, gitu, misalkan XAU USD gitu. Nah, bukan gold yang itu, kalau yang itu untuk kepentingan trading ya, trader gitu ya. Para trader biasanya tuh. Kalau misalnya gold, kalian beli gold yang nyata aja tuh gitu, emas antam gitu ya. Itu juga bagus dikumpulin karena harganya cukup stabil gitu kan. Gitu. Apa lagi ya? Kalau misalkan cara nabung ya kayak gitu, simpel. Yang penting apa namanya, disiplin aja. Yang penting niat ya. Yang penting niat, disiplin. Terus apa namanya tuh, ya kalau bisa kalian tuh gini, kalau mau belajar nabung sama investasi ini agak mirip sih sebetulnya ya, gitu ya. Kalau investasi kalian tuh caranya gini, maksudnya kalau punya uang ya, terus kita mau alokasikan kemana nih ya supaya uangnya itu lebih banyak ya. Jadi kita harus punya banyak keranjang, ya kan? Jadi telur itu kita simpan di beberapa tempat gitu ya. Jadi jangan dalam satu instrumen aja guys. Kalau kalian nyimpen telur, misalkan di satu nih, gue mau beli saham BCA, BBCA atau apa namanya, Astra gitu atau apalah ya, Inaf atau apalah ya. Di satu itu ya jangan gitu. Kenapa? Karena kalau dia turun duitnya habis semua. Ya kan, akhirnya ibaratnya gini, telurnya nanti busuk gitu kan. Tapi kalau misalkan kalian taruh di 10 instrumen, misalkan ada 1, 2, 3 yang busuk, yang 7 tapi bertelur, maksudnya menetas, itu akan jadi aset yang besar ya. Sama kayak aku ya, aku beli beberapa properti ya, misalkan apartemen, rumah, ya kan, ruko gitu. Ada yang ya alhamdulillah sih betul, ini semua menetas semua ya, menghasilkan lah gitu ya. Jadi setelah dibeli ternyata dia menghasilkan uang dengan disewakan gitu ya. Tapi kalau kita belinya di tengah hutan gitu, siapa yang mau nyewa ya kan? Terus kita mau nunggu appraisal harga rumah jadi naik, kelamaan itu kan, kapan? Jadi penting juga kita memilih secara cerdas ya, investasi apa yang kira-kira bisa menghasilkan dalam waktu yang cepat kalau bisa ya, juret gitu, bisa naik seperti itu. Terus kalau kamu ada ide nabung atau investasi apa yang menghasilkan? Ya gold sama Emas ya, beli emas ya, beli tanah juga jago, bagus iya. Ya kan, misalkan Properti sama emas itu oke. Iya, kalau beli tanah nih saya kasih tahu ya, kalian beli tanah itu jangan terlalu jauh dari perumahan. Jadi kalau bisa beli tanah itu dekat perumahan yang ada klaster-klasternya gitu ya, di situ atau di pinggir jalan gitu kan. Jadi harga tanah itu relatif lebih stabil. Dan ketika kita beli tanah kemudian kita bangun, biaya bangunnya itu sebenarnya lebih murah gitu. Ketika kita mau membangun rumah kayak bangun ruko kayak bangun apa lah ya, terserah ya. Nah, tapi tipsnya tadi jangan terlalu jauh dari kota atau dari perumahan, dan harganya harus reasonable, harus murah gitu ya. Gitu. Tanah juga termasuk investasi yang bagus. Nih, tapi kalau untuk teman-teman sih ya mungkin bagaimana cara kita menabung, salah satunya tadi ya, kan deposito kalau nggak salah tuh di bawah 10 juta juga bisa gitu kan. Bisa, terus
bunganya minta di roll over aja. Jadi tiap bulan bunganya jangan diambil, tapi diinvestasikan lagi. Jadi sebulan kalian dapat lagi duit, masukin lagi deposito lagi, terus sama. Jadi dalam setahun kalian punya 12 akun deposito misalkan. Dan itu kalau diterusin terus gitu ya berapa tahun itu akan besar juga loh, gede juga. Jadi bunga berbunga walaupun bunga deposito itu kecil ya gitu kan. Tapi ya carilah tapi banknya yang bagus ya, maksudnya bank yang recommended, jangan banknya juga nggak terkenal, misalkan Bank Miun atau Bang Udin. Nanti banknya tutup lagi, kayak kan ada isu sekarang ya, bank BTPN ya. Bank BTPN tuh sekarang diakuisisi oleh salah satu bank terbesar di mana, di Hong Kong kalau nggak salah, apa di Cina gitu. Sekarang Bank BTPN harga sahamnya udah mulai naik juga. Nah, ya kan, Bank BTPN apa Bank Bukopin ya gitu. Jadi begitu. Jadi kalaupun kalian mau masuk deposito ya cari bank yang cukup terkenal dan yang bagus ya, misalkan bank pemerintah, bank apa, Bank BRI gitu, Bank Mandiri ya, BCA kalau swasta misalkan. Kalau mau takut kena riba ya bisa ngambil syariahnya gitu. Ya kan, syariah kan bagi hasil ya gitu. Jadi itu cara nabung yang tepat ya. Terus aja lakukan seperti itu tiap bulan. Jadi bunganya digulung-gulung-gulung, itu lumayan sih gitu ya kan. At least kalau mau butuh uang, misalkan mau jalan-jalan ke Jepang kemana, kita udah ada duit gitu. Gimana? Udah oke belum? Oke, yang penting niat dulu. Yang penting niat. Jadi itu cara nabung. Nggak hilaf ya, yang penting. Ya mudah-mudahan gitu ya. Tapi ingat ya, maksudnya kita tuh harus benar-benar mengerti yang namanya MM. Apa Money tuh? management. Oh. Money management. Gitu. Itu tips bagaimana cara menabung agar kita memiliki uang di bank ya, atau kita memiliki aset ya. Karena di bank itu kenapa? Karena kan lebih aman gitu. Jadi kalau ada terjadi perampokan, misalkan di rumah, uang kita aman di bank. Kayak gitu. Terus kalau bisa gini guys, kalian punya beberapa akun tabungan yang khusus untuk tabungan ini kalian nggak punya ATM. Maksudnya nggak usah pakai ATM. Kenapa? Karena keinginan kalian untuk ngambil uang itu jadi nggak bisa ngambil uang gitu kan. Kenapa? Karena uang itu kan udah di lock gitu, hanya untuk ditabung kan gitu. Tapi kalau untuk keperluan operasional sehari-hari, misalkan buat beli bensin, beli makan, ya harus ada tabungannya. Dan saya pun sama gitu, saya punya lebih dari 5 tabungan ya, ada 10 kali mungkin. Ya ada beberapa ya bank, semua bank lah gitu ya. Dan itu diperuntukannya juga untuk beragam macam kepentingan gitu ya kan. Kalau misalkan kita buat operasional jangan gede-gede guys gitu kan. Isinya saldonya ya. Kenapa? Karena ya zaman sekarang kan ngeri ya, banyak inilah gitu kan. Jadi better kalau uang yang banyak itu ya kita investasikan di tempat yang aman ya. Sehingga kita masa depan itu kita yang menciptakan gitu ya kan. Siapa lagi kalau bukan kita ya kan. Bukan kita, siapa lagi? Dan semuanya harus kembali kepada niat dan disiplin ya. Kita pertama kali boleh kayak gini, dan nanti kita berpikir lebih besar lagi bagaimana caranya untuk cepat membangun banyak aset gitu ya. Atau nah itu nantilah levelnya harus di waktu yang lain ya. Terus ini udah mau nyampe nih. Kamu pengalaman kamu gimana? Pernah nggak melakukan nabung itu? Saya dulu pernah kayak gitu. Dulu di tahun berapa ya, waktu awal-awal saya lulus kuliah, terus kerja gitu kan. Waktu itu gaji masih belum segede sekarang lah gitu kan ya, kan merintis. Tapi waktu itu saya bisa nabung sekitar 3 juta lah sebulan, 3 juta atau 4 juta saya bisa nabung.
dan setahun kerja itu udah punya tabungan. Nah, pas punya tabungan aku bisa beli mobil BMW pertama kali. Ya jadi beli mobil BMW, build up, ada sunroofnya waktu itu DP-nya belinya kredit, tapi beli pakai uang sendiri guys, gitu. Hasil kerja, ya kan, itu bisa kebeli itu dari tabungan karena itu dialokasikan tiap bulan yang saya bilang tadi. Ya kalau zaman dulu kan gede ya, 3 juta 4 juta tiap bulan, setahun udah berapa waktu itu, 58 juta, 50 juta ya, itu kebeli satu BMW, keren ya. Terus aku cicil dan sampai lunas guys. Udah gitu aku jual mobilnya gitu kan. Gitu. Tapi seiring dengan beli aset itu waktu itu ya income juga bertambah gitu ya kan, kayak gitu. Nah, tapi ya itu jangan dicontoh ya, misalkan kalau kalian beli ya, ini ada pemeriksaan dulu. Oh ya boleh. Masker aku mana? Oke. Jadi begitu ya. Maksudnya kalau membeli kendaraan tuh terserah. Kalau aku sih dulu yang penting aku suka, aku beli dah, mau merek apa gitu kan. Kalau BMW kan memang perawatannya dan operasionalnya lumayan tinggi. Tapi kalau so far kalian mampu gak apa-apa. Yang penting kalian tetap nabung gitu aja setelah beli, ya kan. Oke, sekarang kita telah memasuki area perkantoran. Masuknya apartemen ya. Karena ini sahabat kita yang satu ini mau apa ya? Mau ngobrolin tentang bisnis lah gitu katanya. Gimana, cukup kan? Iya cukup, tinggal dilaksanakan aja. Tinggal dilaksanakan ya. Ini kalau ngobrolin tentang apa tuh namanya, kehidupan ya, sebetulnya sih apa tuh namanya, banyak banget yang harus kita ini ya, kita belajar dari pengalaman orang, itu paling bagus tuh. Kenapa? Karena kalau kita belajar dari pengalaman kita harus ngalamin dulu gitu ya kan. Tapi kalau kita belajar dari pengalaman orang lain, kita bisa mulai mencontoh bagaimana kisah sukses hidup seseorang gitu ya. Misalkan kayak aku sering buka biografi orang-orang hebat di Indonesia ya, misalkan biografinya Pak Hairil Tanjung gitu kan, salah satu konglomerat juga ya kan, yang punya Carrefour, Transmedia dan banyak lah dia ya bisnisnya. Terus ada juga misalkan James Riyadi. Nah, James Riyadi itu anaknya Pak Mukhtar Riyadi sebenarnya. Itu dia bapaknya tuh yang apa namanya, yang membangun bisnis dari nol juga gitu. Dan sekarang udah punya ya one of the most richest man also gitu kan di Indonesia ya. Bahkan bisnisnya melebar di Amerika Serikat dan di negara-negara lain gitu. Aduh. Oke, kita udah nyampe ya. Nanti kita akan sambung lagi ya dalam episode berikutnya guys. Gitu aja. Kalau yang seneng buat sama video saya, boleh di subscribe dan di like dan di share sama temennya. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Oke, assalamualaikum.